Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 5 September tahun 2022. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 5 ayat 1 sampai 8. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Sebab aku, sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku, sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?"
Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Sang Penyembuh Sejati. Seorang pastor bercerita tentang kekagumannya akan tempat ziarah rohani di Lourdes, Prancis. Setiap hari ada ribuan peziarah yang datang dari berbagai penjuru dunia. Ia berkesempatan beberapa kali ke Lourdes untuk mendampingi para peziarah orang sakit dan juga anak-anak muda dari Keuskupan Agung Bourges, Prancis. Lourdes dikenal sebagai tempat ziarah yang menyembuhkan, baik fisik maupun spiritual. Lebih dari 7.000 berkas penyembuhan yang diajukan di Lourdes sejak penampakan, 70 kasus sampai saat ini diakui sebagai mujizat oleh gereja. Lebih dari 80% dari penyembuhan diakui sebagai mujizat adalah kaum wanita. Orang termuda yang penyembuhannya diakui sebagai mujizat berusia 2 tahun. Negara asal orang yang penyembuhannya diakui adalah Prancis sebanyak 56 orang, Italia 8 orang, Belgia 3 orang, Jerman 1 orang, Austria 1 orang, dan Swiss 1 orang. 6 orang mengaku telah disembuhkan dengan perantaraan Our Lady of Lourdes, meskipun mereka tidak datang ke Lourdes. Mayoritas orang disembuhkan dalam kontak dengan air Lourdes. Kebanyakan dari mereka di kolam tempat ziarah itu. Saudara-saudariku terkasih, dalam kitab suci kita mendengar tentang kisah penyembuhan. Menarik bahwa di dalam kitab suci tidak ada bagian di mana seseorang meminta Yesus untuk menyembuhkannya pada hari Sabat. Inisiatif selalu datang dari Yesus sendiri, yakni dengan demikian Dia menyatakan dirinya sebagai penguasa atas hari Sabat. Pria malang dengan tangan tak berdaya ini pasti sangat senang ketika Yesus melihat ke sekeliling pada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebelum memusatkan perhatian padanya. Dia menyuruhnya untuk bangun, maju dan mengulurkan tangannya. Dia kemudian disembuhkan. Bukannya bersukacita bersama dengan dia, para ahli Taurat dan orang Farisi yang iri malah dipenuhi amarah. Mereka tidak menjawab ketika Yesus bertanya kepada mereka, apakah diperbolehkan pada hari Sabat untuk berbuat baik atau berbuat jahat, untuk menyelamatkan hidup atau kehilangannya. Sebaliknya, mereka mulai merencanakan untuk membunuhnya. Saudara-saudariku terkasih, Yesus memberitahu kita bahwa Dia datang agar kita memiliki hidup yang sepenuhnya.
Mari kita memintanya untuk memberi kita karunia penting ini untuk diri kita sendiri dan untuk semua orang yang kita sayangi. Mungkin saat ini ada orang yang kita kenal, keluarga, atau Anda sendiri mengalami sakit fisik dan juga spiritual. Datanglah kepadanya. Dia adalah sumber penyembuhan kita. Kita juga bisa datang kepadanya lewat perantaraan Maria bundanya dan bunda kita semua. Janganlah kita bersikap seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang acuh tak acuh terhadap kehidupan sesama yang menderita. Mari kita membangun sikap peka dan semangat kasih kepada siapapun yang menderita. Perhatian kita kepada yang sakit dan menderita lewat doa dan juga lewat kunjungan-kunjungan adalah salah satu cara menyembuhkan mereka. Kita menjadi hati Allah bagi dunia. Semoga demikian. Amin.